Assalamualaikum anak-anak semua, semangat pagi. Semoga tetap semangat ya nak. Baiklah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita melafalkan al-basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik buku tema 5A subtema 2, pembelajaran kedua. Sudah siap semua? Ya, kalau udah siap, simak video berikut ya. Siapkan pena, buku tulis, dan buku tematik. Baiklah Anda semua, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran 2, coba perhatikan terlebih dahulu gambar apa ini. Ya, tepat sekali, ini gambar otot. Nah, seperti yang kita ketahui, tulang memberikan dukungan kepada tubuh agar berdiri tegak. Sedangkan otot dalam tubuh membuat tubuh bergerak. Ada yang tahu tidak jumlah dari otot yang ada di dalam tubuh kita? Oke, baiklah Bunda kasih tahu ya. Kira-kira ada lebih dari 600 buah otot. Nah, otot-otot tersebut menggerakkan hal-hal yang besar dan yang kecil. Misalnya seperti berkedip. Oke, selanjutnya kita akan belajar apa ya hari ini? Hari ini insya Allah kita akan belajar Bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Bahasa Indonesianya tentang membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok di setiap paragraf. Yang kedua, SBDP membuat cover atau sampul buku. Yang ketiga, IPA menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia. Adapun sikap yang akan kita kembangkan pada pembelajaran kali ini yaitu sikap percaya diri, peduli, tanggung jawab, pastinya disiplin. Oke, baiklah anak-anak, sudah pegang semua buku tematiknya. Oke, kalau sudah silakan dibuka bukunya pada halaman 44. Kemudian bacalah teks manfaat renang dalam buku tersebut. Nah, kemarin Bunda sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan ide pokok dan kalimat penjelas. Masih ingat tidak dengan bagaimana cara menentukan ide pokok dan kalimat penjelas pada suatu teks bacaan? Oke, kalau belum ingat atau masih kalau lupa, silakan Ananda tonton kembali video kemarin. Kalau sudah ingat, silakan nanti Ananda tentukan ide pokok dan kalimat penjelas pada teks manfaat renang pada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf ketiga. Tapi ingat ya anak-anak, ini bukan tugas yang akan dikumpulkan, melainkan ini hanya untuk melatih Ananda semua untuk agar bisa membuat karangan non-fiksi tentang manfaat olahraga dari ide pokok setiap paragraf tersebut. Jadi kita bisa mengembangkan ataupun membuat karangan dari ide pokok yang akan kita kembangkan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang sampul buku atau cover. Nah, seringkali kalau kita mau membeli buku, biasanya kita memilih sebuah buku bacaan itu karena tertarik dengan cover atau sampul dalam buku bacaan tersebut. Benar tidak? Iya, karena cover buku atau sampul buku merupakan contoh dari gambar ilustrasi yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang imajinasi penulis mengenai buku tersebut. Nah, sehingga pembaca memiliki imajinasi yang kurang lebih sama imajinasi yang ada pada buku tersebut, dan kita sebagai pembaca mengetahui nih gambaran buku, gambaran dari isi yang ada pada buku tersebut. Nah, adapun di dalam cover buku memiliki ciri-cirinya atau hal-hal yang harus kita perhatikan pada cover buku tersebut. Nah, antara lain yang pertama,
itu pastinya ketika kita ingin membuat cover atau sampul buku, kita harus memperhatikan atau menggunakan huruf yang menarik perhatian. Dan yang kedua, warna sampul dan warna huruf harus kontras. Yang ketiga, ciri-cirinya yaitu menggunakan gambar yang menarik dan cerminan dari cerita di dalam buku tersebut. Jadi gambar yang ada pada cover tersebut dia harus mencerminkan atau menjadi sebuah gambaran yang ada pada isi di dalam buku tersebut. Dan yang keempat adalah menyertakan sinopsis pada sampul belakang. Dan yang terakhir adalah pastinya di cover itu ada judul, pengarang, dan nama penerbitnya. Oke, selanjutnya kalau sudah paham ciri-ciri cover, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar atau contoh cover berikut. Nah, tadi Bunda sudah menyampaikan ya ciri-ciri cover. Sekarang kita lihat, perhatikan. Di sini ada apa saja yang ada pada cover tersebut? Ya, tepat sekali. Yang pertama dia ada judul. Ada judul pada cover tersebut. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada gambar. Nah, gambarnya dia pasti menarik perhatian dari pembacanya. Coba kalian perhatikan. Gambar apa ini? Ya, gambar anak-anak sedang bermain. Dan yang ini adalah gambar anak-anak yang sedang memancing ikan. Nah, selanjutnya ada apa lagi ya pada sinopsis pada cover atau sampul buku ini? Iya, tepat sekali. Ini dia. Ini adalah sinopsis. Sinopsis biasanya terletak pada belakang cover buku tersebut. Nah, ini merupakan salah satu gambaran yang ada pada isi buku tersebut. Selanjutnya, ada apa lagi ya katanya tadi ciri-cirinya? Ya, tepat sekali. Ada penerbit. Ada penerbitnya dan dia pasti ada nama pengarangnya juga di sini. Nah, sekarang sudah paham belum ciri-ciri cover buku? Kalau sudah, nanti bisa juga ya setelah ini nanti kalian bisa membuatnya di sehelai kertas A4 sebagai latihan. Ini juga tidak dikumpulkan ya, hanya sekedar latihan kalian saja agar kalian mampu membuat cover buku dengan cerita yang karangan yang kalian buat tadi, karangan mengenai manfaat berolahraga. Nah, nanti Ananda semua bisa menyesuaikan nih kira-kira gambar apa ya yang cocok untuk cover buku tersebut. Terus judulnya apa, sinopsisnya, dan dibuat semenarik mungkin. Silakan mencoba. Oke, selanjutnya kita beralih ke alat gerak dan fungsinya pada manusia. Ayo perhatikan gambar berikut. Gambar apa ya ini? Ya, ini adalah gambar tengkorak. Nah, pastinya sudah pada tahu ya. Dan ini gambar apa? Oke, kalau belum tahu Bunda kasih tahu ya. Dan sebelahnya ini adalah gambar tulang bahu. Nah, coba kalian lihat di sini ada tengkorak. Nah, pada tengkorak itu terdapat beberapa tulang lagi. Ada 5 tulang yang terdapat pada tengkorak. Yang pertama ada tulang apa? Yaitu ada tulang dahi. Nah, tulang dahi ini terletak ya di bagian dahi ya. Jadi dahi kita itu
memiliki tulang, yaitu disebut dengan tulang dahi. Begitupun juga ubun-ubun kita. Ubun-ubun kita juga memiliki tulang. Nah, selanjutnya yang ketiga ada apa? Tulang pelipis. Nah, tulang pelipis ini terletak di sini ya. Ini namanya tulang pelipis. Terus tulang rahang. Tulang rahang yang mana ya, Bunda? Ya, bisa kalian perhatikan pada gambar ini. Nah, ini yang disebut dengan tulang rahang. Sedangkan yang di bawahnya itu adalah tulang rahang bagian bawah. Dan yang ini tadi adalah bagian atas. Nah, selanjutnya kita beralih ke tulang bahu. Pada tulang bahu terdapat hanya 2 saja tulang. Tulang apa saja? Yaitu tulang selangka. Dia terletak di sini. Ini adalah tulang selangka. Selanjutnya tulang belikat. Nih, kalau kalian mau tahu di mana letaknya, yaitu ada di sini. Nah, sudah paham bukan? Yang mana saja bagian tulang tengkorak maupun tulang bahu? Oke, selanjutnya masih ada lagi. Coba perhatikan pada gambar berikut. Nah, tulang apa ya kira-kira ini? Ya, yang di sini ada 2 tulang. Yang pertama yaitu tulang dada, tulang bagian dada. Yang selanjutnya di sebelahnya ada tulang. Yuk, tulang apa ini? Iya, tepat sekali, tulang panggul. Nah, jadi pada tubuh kita itu terdapat beberapa tulang ya Ananda semua. Nah, bagian tulang-tulang ini terdapat juga yang pertama itu ada di tulang dada. Pastinya ada tulang rusuk. Mana tulang rusuk? Ini adalah tulang rusuk. Dan ada juga tulang dada. Ini namanya tulang dada. Yang ketiga ada tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu itu yang ini, yang ditunjukkan pada gambar. Oke. Selanjutnya ada tulang belakang. Tulang belakang ini bagian belakang ya nak ya. Nah, itu yang benda lingkari itu namanya tulang belakang. Dan ada lagi tulang rusuk melayang. Yang mana tulang rusuk melayang? Ya yang ini. Oke, ini ya. Nah, ini adalah tulang rusuk melayang. Dan yang selanjutnya ada tulang panggul. Tulang panggul ini dia terdapat 3 tulang di sini. Yang pertama tulang pinggul. Tulang pinggul itu ini bagian ini adalah tulang pinggul. Terus tulang duduk. Tulang duduk itu ada di bagian belakang sini. Oke, itu adalah tulang duduk. Dan yang terakhir adalah tulang kemaluan. Oke. Nah, itu bagian tulang. Tapi masih ada lagi ya nak ya beberapa jenis tulang. Nah, jadi jenis tulang ini berdasarkan zat penyusunnya itu ada 2. Yang pertama tulang keras dan yang kedua itu ada tulang rawan. Nah, nanti dibagi lagi dari tulang keras itu ada tulang karang dan tulang kompak. Sedangkan di tulang rawan itu ada namanya tulang rawan hialin. Nah, nanti untuk bagian tulang-tulang selengkapnya bisa Ananda lihat pada bukunya halaman 46 dan 47. Nah, di sana dijelaskan lagi nih bagian-bagian tulang gerak atas, tulang gerak bawah, tulang bagian belakang itu akan dibagi lagi. Oke, selanjutnya kira-kira setelah kita mengetahui bagian-bagian tulang, kira-kira apa sih fungsi dari rangka tulang? Nah, sekarang kita lihat secara umum fungsi rangka tulang itu terdapat 5. Oke, yang pertama fungsinya untuk apa? Memberi bentuk pada tubuh. Nah, coba kalian bayangkan kalau kita tidak memiliki tulang. Bagaimana bentuk kita ya? Oke, yang kedua, dia menegakkan tubuh. Jadi kita bisa berdiri tegak karena ada
adanya tulang yang menyanggah kita, bagian tubuh kita. Selanjutnya ada yang ketiga, melindungi organ tubuh yang penting. Nah, pastinya ya, tulang itu melindungi organ tubuh yang bagian penting. Dan yang keempat itu tempat pembentukan sel darah. Dan yang terakhir, alat gerak pasif. Nah, inilah merupakan fungsi rangka tulang yang ada pada tubuh kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, kalau masih ada yang belum paham, nanti bisa tanyakan langsung sama Bunda ya. Nah, sekarang kita lihat, ayo merangkum. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Ya, membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok di setiap paragraf, membuat cover atau sampul buku, dan menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia. Nah, tadi sudah Bunda jelaskan semua ketiga materi ini. Silakan nanti Ananda buat rangkuman ya, tulis di bukunya, buku paketnya dengan menggunakan pensil. Apa saja yang sudah Ananda pahami dari penjelasan Bunda hari ini. Oke. Untuk selanjutnya silakan dikerjakan tugasnya pada halaman 50 nomor 1 dan 2. Tugasnya ditulis di buku tulis ya dengan menggunakan pena. Kalian bisa tulis jawabannya saja atau bisa juga kalian tulis langsung jawabannya di buku paket dengan menggunakan pensil ya. Oke. Sekian dari Bunda. Namun sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Bunda ingin berkisah bahwasanya di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 14 Allah telah menceritakan tentang penciptaan manusia, yang artinya lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah penciptaan yang paling baik. Marilah kita banyak-banyak bersyukur pada Allah karena telah menciptakan kita dan memberikan kita begitu banyak nikmat. Baiklah anak-anak, marilah kita menutup pembelajaran pada hari ini dengan melafalkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mendakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.